Anda pasti sering dengarkan istilah salafisme. Biasanya sih muncul di berita dan seringkali langsung dikaitkan dengan ekstremisme. Tapi jujur deh, seberapa banyak dari kita yang benar-benar paham apa itu salafisme? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng supaya kita bisa lihat gambaran lengkapnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan jawab pertanyaan paling dasar. Salafisme itu apa sih? Lalu kita lihat 3 prinsip yang jadi fondasi mereka. Setelah itu, nah ini yang seru. Kita akan bongkar 3 wajah salafisme yang ternyata beda banget. Kita juga akan lihat contohnya langsung di Indonesia. Dan yang paling penting, kita akan tarik garis tegas antara salafisme dan jihadisme. Yuk kita mulai. Oke, langsung ke pertanyaan utamanya. Jadi, apa sebenarnya salafisme itu? Ternyata, petunjuk paling besarnya itu ada di dalam namanya sendiri. Yap, untuk paham salafisme, kita harus mundur jauh ke belakang. Karena inti dari gerakan ini adalah kembali ke akarnya, kembali ke para pendahulu yang soleh. Gampangnya gini, salafisme itu adalah sebuah gerakan yang bercita-cita untuk meniru 100% cara berislamnya 3 generasi pertama umat Islam. Kata salaf itu sendiri artinya pendahulu. Logika mereka sederhana. Itulah Islam yang paling murni, yang paling asli, sebelum ada tambahan-tambahan lain seiring berjalannya waktu. Jadi tujuan utamanya itu disebut tasfiyah atau pemurnian. Coba bayangin seperti menyaring air keruh sampai jernih kembali. Mereka berusaha menyaring semua hal yang mereka anggap bid'ah, yaitu inovasi-inovasi dalam ritual keagamaan yang menurut mereka tidak ada contohnya di zaman dulu. Konsep pemurnian ini jadi filter utama mereka dalam melihat segala sesuatu. Oke, tujuannya pemurnian. Kita udah paham, tapi pertanyaannya, gimana caranya? Nah, ternyata ada 3 prinsip dasar yang jadi semacam sistem operasi atau software pemikiran salafi, nggak peduli alirannya apa. Dan ini dia, 3 prinsip itu. Pertama, teks suci itu di atas segalanya, di atas akal manusia. Kedua, sumber hukumnya cuma 2, Al-Quran dan Sunnah, titik. Nah, yang ketiga ini nih yang paling krusial dan jadi pembeda. Cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus persis sama dengan cara 3 generasi pertama memahaminya. Bukan interpretasi modern, tapi kembali ke pemahaman original. Nah, kalau saja ceritanya sesederhana itu. Kenyataannya, walaupun punya sistem operasi yang sama, salafisme itu sama sekali nggak satu suara. Justru sebaliknya, gerakan ini terpecah belah. Dan sumber perpecahan terbesarnya adalah politik. Dan tabel ini menjelaskan semuanya dengan sangat baik. Ada 3 wajah utama. Pertama, kaum puris. Ini mayoritasnya. Mereka apolitis, fokusnya ke ibadah dan pemurnian akidah, dan mereka sangat taat pada penguasa, sekalipun penguasanya zolim, demi menghindari kekacauan. Lalu di tengah ada kaum aktivis. Mereka justru percaya perubahan harus lewat politik, jadi mereka terjun ke politik praktis. Dan terakhir, di ujung spektrum yang paling ekstrim, ada kaum jihadi. Ini faksi kecil yang revolusioner. Bagi mereka, penguasa yang ada sekarang adalah kafir dan harus digulingkan dengan kekerasan. Nah, ini kata kuncinya kaum puris, hizbiyah. Bagi mereka, terlibat dalam politik kepartaian itu adalah sumber perpecahan umat. Jadi, kalau mereka menuduh kelompok lain hizbiyah, itu bukan sekedar kritik biasa, itu tuduhan yang sangat serius, semacam vonis penyimpangan. Di sisi lain, kaum aktivis ini melakukan semacam perkawinan silang ideologi. Mereka mengambil teologi murni salafi, lalu menggabungkannya dengan strategi pengorganisasian dan aktivisme politik dari gerakan lain, misalnya Ikhwanul Muslimin. Bagi mereka, iman itu harus diterjemahkan ke dalam aksi politik. Dan disinilah kita harus menarik garis yang sangat tebal. Salafi jihadisme adalah cabang yang tumbuh liar, lahir dari panasnya medan perang di Afghanistan. Penting banget untuk diingat, mereka ini bukan representasi dari keseluruhan gerakan salafi. Mereka adalah kelompok pinggiran yang membajak beberapa konsep salafi untuk melegitimasi agenda kekerasan mereka. Oke, tadi itu kan teorinya. Sekarang, mari kita lihat gimana semua perpecahan ini terjadi di dunia nyata. Kita akan lihat studi kasusnya langsung di Indonesia. Sebenarnya, jejak salafisme di Indonesia itu sudah lama. Tapi, gerakan ini baru meledak di tahun 80-an. Sebagian besar berkat dana dari Timur Tengah lewat beasiswa dan lembaga pendidikan seperti LIPIA. Tapi nggak lama setelah itu, perpecahan yang terjadi di Timur Tengah pun langsung diimpor ke sini.
Panggung dakwah di Indonesia jadi ajang perebutan pengaruh antara faksi puris dan aktivis, di mana masing-masing kubu saling mengimpor fatwa dari ulama panutan mereka untuk menyerang lawan. Lalu gimana caranya ideologi ini bisa menyebar secepat itu? Jawabannya, lewat mesin dakwah yang sangat terorganisir dan didanai dengan baik. Mereka mengirim kader-kader terbaiknya untuk belajar ke Timur Tengah, menerjemahkan banyak sekali buku dan membagikannya gratis, membangun masjid dan sekolah, bahkan punya siaran radio dan website sendiri. Ini bukan gerakan sporadis, tapi sebuah strategi penyebaran yang sangat sistematis. Dan jangan bayangkan ini cuma debat intelektual yang sopan ya. Ini adalah perang terbuka di ruang publik. Lewat media mereka masing-masing, mereka saling serang, saling tuduh sesat. Dan peluru andalan kaum puris untuk menyerang lawannya, ya itu tadi, tuduhan hizbiyah. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Dan bisa dibilang ini adalah bagian yang paling penting dari seluruh pembahasan kita. Disinilah kita harus benar-benar paham perbedaannya untuk menghindari kesalahpahaman yang paling umum. Coba kita sederhanakan begini. Anggaplah salafisme itu sebuah metodologi atau cara pandang keagamaan. Mayoritas pengikutnya fokus pada ritual dan akhlak. Sedangkan salafi jihadisme adalah sebuah ideologi politik ekstrim yang menggunakan kekerasan. Mereka meminjam beberapa konsep dari metodologi salafi, lalu memelintirnya untuk membenarkan agenda terorisme mereka. Jadi yang satu metodologi, yang satu lagi ideologi politik. Beda banget. Pertanyaan besarnya, seberapa banyak sih pengikut salafi yang akhirnya jadi jihadi? Menurut riset dari International Crisis Group, jawabannya sangat sedikit. Faktanya, kelompok seperti Jamaah Islamiyah justru kesulitan merekrut anggota dari sekolah-sekolah salafi arus utama. Ternyata, lingkungan mereka bukan lahan subur bagi ideologi jihadis. Dan inilah kesimpulan yang paling mengejutkan dari laporan itu. Ternyata, salafisme arus utama, terutama faksi puris yang sangat anti pemberontakan, bukan cuma tidak mendukung jihadisme, tapi justru bisa menjadi penghalang bagi penyebarannya. Kenapa? Karena bagi mereka, para jihadi ini adalah kelompok sesat, pemberontak yang justru merusak citra Islam. Mereka ini musuh ideologis. Nah, ini yang akhirnya membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif. Dengan seringkali menyamaratakan semua kelompok ini, jangan-jangan cara kita memandang ekstremisme selama ini keliru? Mungkin dengan memahami perpecahan internal di antara mereka, kita justru bisa menemukan cara yang lebih efektif untuk melawan ancaman kekerasan yang sesungguhnya. Mungkin melihat lebih dalam bukan cuma membuat kita lebih tahu, tapi juga lebih bijak.